Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah Chun Myung Ho berubah menjadi monster iblis, kepercayaan diri mulai kembali terlihat di wajah Young Hon. Ia bahkan berkata, "Myung Ho, cepat bunuh bajingan itu." Dan sambil mengepakkan sayapnya, Myung Ho yang sudah berubah menjadi monster iblis pun terbang ke arah Kang Woo. Pada titik ini ia sangat yakin bisa mengalahkan Kang Woo dengan mudah. Tapi tiba-tiba, bam! Myung Ho pun terpental. Tapi Myung Ho masih tetap percaya diri. Ia pun kembali bergegas untuk menyerang Kang Woo dan lagi-lagi, bam! Walaupun sudah berubah menjadi monster iblis, akan tetapi Myung Ho masih saja dipukuli oleh Kang Woo. Dan saat itulah Young Hon menyadari hal aneh. Siapakah yang sebenarnya iblis di sini? Apakah Myung Ho atau Kang Woo? Dari pemandangan yang ia lihat, jelas-jelas iblisnya adalah Myung Ho. Akan tetapi dilihat dari bagaimana Kang Woo menghajar Myung Ho tanpa ampun, Kang Woo lah yang lebih terlihat seperti iblis. Beberapa orang yang menyaksikan hal tersebut bahkan nampak kasihan kepada iblis Myung Ho. Kepercayaan diri mulai menghilang dari wajah Young Hon. Ia pun mulai berpikir, siapakah monster ini sebenarnya? Bagaimana bisa ia mengalahkan Myung Ho dalam bentuk iblisnya? Jika itu ayahnya atau Yongju yang merupakan pimpinan Red Rose, mungkin ia bisa memahaminya. Akan tetapi orang yang ada di hadapannya merupakan orang yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan mulai menyelimuti Young Hon. Ia yakin jika ialah yang menjadi korban selanjutnya setelah Myung Ho dihajar habis-habisan. Oleh sebab itulah ia memutuskan untuk melarikan diri. Young Hon pun bergegas untuk keluar dari gerbang. Tapi sebelum itu, ia pun mengeluarkan sebuah kristal yang digunakan untuk berkomunikasi kepada ayahnya. Saat itu ia ingin meminta pertolongan dan ingin menginformasikan apa yang telah menimpanya. Dan saat hampir tersambung, bam! Serangan Kang Woo pun tepat mendarat di tubuh Young Hon. Ia terlihat nampak ketakutan. Kang Woo pun berdiri di sampingnya dan berkata, "Cepat sambungkan. Kau ingin berbicara dengan ayahmu, bukan?" Nah, di sini tentu saja Young Hon nampak heran kenapa Kang Woo memberikannya izin untuk menghubungi ayahnya. Oleh sebab itulah ia tidak mensia-siakan kesempatan. Saat tersambung, Kang Woo pun langsung mengambil kristal tersebut dan berkata, "Apakah ini Kim Jae Hyun?" Tentu saja itu membuat Jae Hyun terkejut. Yang meneleponnya harusnya anaknya, tapi kenapa yang keluar adalah suara orang lain? Ia pun berkata, "Siapa kau?" Dan Kang Woo pun menjawab, "Apakah kau akan paham situasinya jika aku berkata aku adalah orang yang menculik anakmu?" Dan tiba-tiba saat itu Young Hon malah berkata, "Ayah, cepat hancurkan bajingan ini." Dan bam! Kang Woo pun langsung menghajar Young Hon. Ia nampak kesal bagaimana bisa orang yang sekarat menginterupsi pembicaraannya. Mendengar bagaimana anaknya dipukuli, Jae Hyun pun langsung berkata, "Apa yang kau inginkan?" Dan Kang Woo pun menjawab, "Aku menunggumu di sini. Datanglah ke sini di gerbang kelas C. Aku memberimu waktu 20 menit. Jika kau tidak datang dalam 20 menit, maka aku akan mematahkan tubuh anakmu satu persatu." Nah, di sini Jae Hyun menganggap jika Kang Woo merupakan bagian dari Guild Hwarang. Oleh sebab itulah ia berkata, berani-beraninya pegawai pemerintah menyiksa seseorang dan bahkan itu adalah anakku. Tapi Kang Woo menanggapinya, "Aku bukan bagian dari pemerintah. Aku tidak tergabung dengan afiliasi manapun."
Kang Woo bahkan menantang jika dirinya boleh membawa siapapun untuk datang ke gerbang kelas C tersebut. Nah, di sini tentunya Jaehyun nampak sangat diremehkan. Ia pun berkata, apakah kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah pimpinan dari Mil Elektronik. Tidak hanya kekuasaan, aku juga memiliki kekuatan dan juga pengaruh. Mendengar omong kosong tersebut, Kang Woo pun kembali menghajar Yonghon. Dan saat itulah Kang Woo juga berkata, apakah kau juga tidak tahu siapa aku? Jika kau tidak tahu, maka kau harus dipukuli. Teriakan Yonghon terdengar sangat keras. Bahkan itu membuat ayahnya khawatir. Ia pun berkata, berhenti. Jaehyun nampak sangat kesal. Ia pun berkata, jika kau membutuhkan uang, itu sudah terlambat. Lihat saja, aku akan mencarimu dan membunuhmu dimanapun kau berada. Tapi dengan sangat santai, Kang Woo pun menjawab, semoga berhasil, dan bam! Ia pun menghancurkan kristal komunikasi tersebut. Di lain sisi, dengan salah satu kakinya yang hancur, Yonghon terlihat sangat putus asa dan juga ketakutan. Ia pun berkata, tolong selamatkan aku. Jika itu uang, ayahku pasti akan memberikannya kepadamu. Dan Kang Woo pun menjawab, uang memang bagus tapi bukan itu yang aku cari. Lalu Yonghon kembali bertanya, jadi apa yang kau mau? Dan Kang Woo pun menjawab, aku menginginkan kedamaian di bumi. Tentu saja di sini Yonghon tidak memahami maksud perkataan Kang Woo. Ia bahkan menganggap jika itu hanyalah lelucon. Akan tetapi memang benar itu yang diinginkan Kang Woo. Karena Guild Mir saat ini berafiliasi dengan sekte iblis dan mereka berencana untuk menjadikan bumi sebagai neraka. Kang Woo pun berusaha untuk menghentikannya. Itulah yang dimaksud kedamaian menurut Kang Woo. Dan saat itulah ia menggunakan salah satu otoritas kekuatannya dan mempengaruhi otak Yonghon. Dan setelah berhasil, ia pun mengajak semua orang untuk keluar gerbang. Tepat di luar gerbang, Yongju dari Red Rose dan juga Baek Hwayoung dari Hwarang. Keduanya telah membawa pasukan mereka masing-masing. Tepat sebelum memasuki gerbang, Kang Woo telah menghubungi mereka berdua dan berkata untuk menunggu di luar. Yongju pun langsung menyapa Kang Woo. Nah, di sini Han Sol yang melihat jika Yongju mengenal Kang Woo mulai merasa cemburu. Mereka bahkan berhadapan satu sama lain. Walaupun Han Sol mengetahui kehebatan dan juga kekuatan Yongju, tapi nampaknya ia tidak suka jika Kang Woo dekat dengan wanita lain. Begitu juga dengan Yongju. Setelah melihat payudara Han Sol yang lebih besar darinya, itu juga membuatnya kesal. Alasan yang konyol. Saat perseteruan mereka memuncak, Kang Woo pun memisahkan mereka berdua dan berkata, tenanglah, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Lebih penting saat ini untuk menyembuhkan atau memulihkan Kim Si-Hon. Mendengar hal tersebut, Yongju pun mulai tenang. Lalu ia pun kembali berkata, jadi bagaimana, apakah kau telah menangkap umpannya? Dan Kang Woo pun menjawab, ya ini dia. Dan tentunya itu adalah Yonghon. Melihat sosok tersebut, Yongju pun berkata, seperti yang aku harapkan, aku telah mengira jika itu guild besar, tidak ada yang lebih gila dari Guild Mir jika harus berurusan dengan sekte iblis. Lalu Yongju kembali berkata, apakah kau mendapatkan informasi darinya? Dan Kang Woo pun menjawab, sepertinya ia hanyalah pion. Oleh sebab itulah aku memanggil ayahnya untuk datang kemari. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Yongju dan juga Baek Hwayoung terkejut. Memang pada akhirnya nanti mereka berdua harus melawan Guild Mir. Tapi ini lebih cepat daripada apa yang mereka bayangkan. Mereka berdua nampak khawatir karena Kim Jaehyun bukanlah lawan yang mudah. Tapi Kang Woo menjelaskan, tenang saja, walaupun ia kuat akan tetapi jika ia kehilangan kewarasannya, maka pertarungan akan menjadi lebih mudah. Tentu saja perkataan Kang Woo ada benarnya, tapi membuat Jaehyun kehilangan kesadarannya bukanlah hal yang mudah. Kang Woo pun mulai menjelaskan beberapa rencananya.
Dan beberapa saat kemudian 20 mobil pun tiba. Ya, itu adalah rombongan milik Kim Jae-hyun dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.